Sistem pemerintahan kita sudah mulai kacau. Bagaimana jika saya mengambil tahta kerajaan Tuan untuk sementara? Surat apa ini? Hah? Tidak. Perang harus tetap dilanjutkan. Akhirnya, kau menyetujui kesepakatan kami. Ayo semuanya! Masih ada harapan lain dari keraton untuk memimpin, yaitu anak Bali dari Pakualan Diponegoro. Lahir di Yogyakarta, Pangeran Diponegoro adalah putra dari Hamengkubuwono III yang lahir pada tahun 1785 dengan nama awal Raden Mas Mustahar dan berganti nama menjadi Raden Mas Antawirya. Pangeran Diponegoro awalnya ingin dijadikan sebagai putra mahkota, namun ditolak karena ibunya bukan seorang permaisuri. Hamengkubuwono III wafat pada tahun 1814 dan digantikan oleh Hamengkubuwono IV. Sementara Pangeran Diponegoro keluar dari keraton untuk tinggal di kediaman neneknya di Tegalrejo, Yogyakarta. Sistem pemerintahan kita sudah mulai kacau. Naikkanlah tahta adikku. Niscaya hal itu akan mempermudah tata urus kerajaan kita. Tetapi Tuan, si Sultan Hamengkubuwono V masih muda usianya. Dia bahkan belum bisa berbicara. Bagaimana dia akan memimpin kerajaan kita? Bagaimana jika saya mengambil tahta kerajaan Tuan untuk sementara? Saat adik Tuan sudah dewasa, saya akan mengembalikan tahtanya kepada adik Tuan. Baiklah, namun masih ada harapan lain dari keraton untuk memimpin, yaitu anak Bali dari Pakualan Diponegoro. Apakah Tuan menolak niat baik dari saya? Baiklah, jika tujuan Anda adalah untuk mensejahterakan rakyat. Saya berjanji akan meningkatkan kesejahteraan rakyat di Kerajaan Yogyakarta. Mei 1823. Kepada warga pribumi, semua tanah yang disewa orang Eropa, Tionghoa, wajib dikembalikan ke pemiliknya per 31 Januari 1824. Van der Graaf. Kepemimpinan Belanda membawa penderitaan bagi rakyat keraton karena harus membayar kompensasi tanah. Akibat kebijakan tersebut, keuangan keraton mulai diambang kebangkrutan. Penjaga-penjaga keraton memutuskan untuk meminta bantuan kepada Pangeran Diponegoro. Insya Allah, saya akan usahakan. Mei 1825, Belanda mengadakan proyek pembangunan jalan dari Yogyakarta ke Magelang melalui Mantilan. Namun, Belanda membelokkan arah jalannya melalui Tegalrejo yang melewati makam leluhur Pangeran Diponegoro. Hal tersebut tentu membuat murka Pangeran Diponegoro. Tuan, pasukan Belanda memasang patok-patok untuk membuat jalan dan melewati wilayah kita. Beraninya mereka. Jika seperti ini, perintahkan kepada semua prajurit untuk mencabut patok-patok tersebut.
Hei, siapa yang menyuruhmu untuk mencabut patok tersebut? Cepat, pasang kembali. Tidak, kami tidak takut dengan Belanda. Pangeran Diponegoro sudah meminta Belanda secara baik-baik, tetapi tetap saya tidak dihiraukan. Benar, ayo semuanya. Pati Dinorejo dan Ratu Ageng, saya ingin bertanya kepada kalian berdua. Mengapa kalian ingin bekerja sama dengan Belanda dengan memberikan kompensasi penyewaan tanah? Tapi dengan kami memberikan kompensasi tersebut, Belanda bersedia mengurusi semua tanah kami. Benar yang dikatakan Pati Danorejo. Pihak Belanda memberikan keuntungan bagi kita. Seharusnya kalian berdua tidak sepantasnya berhubungan dengan Belanda. Apa yang kalian perbuat membuat rakyat menderita. Tapi itu menguntungkan bagi kita. Memang. Tapi apa saja keuntungan yang kalian dapatkan dari Belanda? Terlalu banyak untuk disebutkan satu-satu. Intinya, kami masih mau bekerja sama dengan Belanda. Setelah konflik tersebut terjadi, Pangeran Diponegoro memutuskan hubungannya dengan pihak keraton. Perkuat pasukan kita untuk melawan Diponegoro. Kirim Letkol Florence ke daerah Tegal dan Pekalongan, dan juga Letkol Diel ke daerah Banyumas. Tapi kita harus benar-benar memperkuat pasukan. Bagaimana kalau kita meminta bantuan saja dari pasukan yang berada di Sumatera Barat? Lakukan jika itu yang terbaik. Siap. Tuan, bagaimana ini? Keadaan sudah semakin sengit dan kemana kita harus berlindung? Baiklah, kalau seperti itu, mari kita pergi ke Selumbung dan kita bangun gua untuk tempat kita berlindung. Bagaimana kau ini? Menghadapi Diponegoro saja tidak becus. Kalau begini, kita akan habis dalam perang. Tapi kami sudah menjalankan siasat yang sudah kami susun. Alasan akan kubuat strategi benteng Stansel. Permisi Tuan, ada surat pemberian dari Belanda. Surat apa ini? Hah? Tidak. Perang harus tetap dilanjutkan. Maaf Tuan, apakah Sultan tidak kasihan dengan istri yang menjadi janda, anak yang menjadi yatim? Perang ini sudah terlalu banyak memakan korban, Tuan. Baiklah. Jika seperti itu, berikan saya waktu untuk menjawabnya. Pangeran Diponegoro pun menyadari bahwa perperangan sudah memakan banyak korban. Ia pun memikirkan isi dari surat tersebut dan memutuskan untuk berdiskusi dengan para petinggi dan rakyat. Akhirnya, kau menyetujui kesepakatan kami. Sebelum berangkat, siapkanlah kebutuhan-kebutuhan itu dan pasukan. Ini harus segera diselesaikan. Itulah sebabnya aku mengundangmu dan menahanmu. Ini sangat bertentangan dengan apa yang kita janjikan. Pangeran Diponegoro yang awalnya ingin menerima perdamaian justru malah ditangkap dan diasingkan ke Manado, lalu dipindahkan ke Makassar hingga wafatnya.